persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku. Karena kami mencintaimu Tuhan, karena kami menyayangimu Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. berikan sorak-sorak luar biasa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami sungguh mencintaimu Tuhan, tak ada yang bisa kami balas Tuhan untukmu Tuhan, selain kami memberikan seluruh hidup kami Tuhan. Selain kami memberikan seluruh hati kami untuk melayanimu, untuk menerimamu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami selalu bisa bergantung padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami melalui praise and worship. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Kiranya firman ini dapat tertanam dalam setiap hati kami, menjadi pelita bagi kami. Dan sehingga dimanapun kami berada, kami semakin melekat dengan Tuhan, kami semakin serupa dengan Tuhan, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Kurang semangat teman-teman ya. Ini kali ini agak jomplang ya, di sini agak banyak ya. Shalom. Oh ya, mantap. Ya, puji Tuhan hari ini ya sudah lama ya teman-teman ya saya sharing firman Tuhan di youth. Ya saya senang bisa kasih kesempatan lagi bisa share firman di youth hari ini. Ya seperti biasa hari ini kita nggak lama-lama kok teman-teman ya. Kita mau membahas satu tema di mana untuk mengingatkan kita kembali di tahun 2025 ini sudah masuk Februari ya. Sudah masuk Februari ya, masih vibes tahun baru ya teman-teman ya. Masih vibes kenaikan gaji enggak ya teman-teman ya. Vibes kenaikan gaji ya enggak ya teman-teman ya. Ya pokoknya setiap tahun pasti Tuhan berkati, dan tentu juga dalam setiap kehidupan kita tentu juga dituntut setiap tahun juga lebih dekat lagi sama Tuhan, tiap tahun lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Hari ini kita mau membahas teman-teman tema khotbah hari ini, maaf saya nggak buat PPT teman-teman ya. Tema khotbah hari ini yaitu True Devotion to God. Dalam bahasa Indonesianya adalah pengabdian yang sejati pada Tuhan. Kalau buat teman-teman yang mungkin yang sudah tahu tema gereja kita teman-teman ya, tema gereja kita itu adalah kepuasan sejati di dalam Tuhan. Bagaimana dalam setiap aspek kehidupan kita itu kita benar-benar merasakan, menikmati anugerah yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Bagaimana kita benar-benar menikmati gimana sih hidup kita ini beriringan terus dengan Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita semua ya toh. Kita tetap berjalan dalam hidup ini menghadapi berbagai masalah tetap bersama Tuhan. Tetapi saya hari ini mau menjelaskan bagaimana sih caranya sih. Ya salah satunya ini teman-teman ya, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sih Tuhan caranya, salah satunya bisa benar-benar dalam hidup kita ini benar-benar merasakan bahwa ada sosok Tuhan dalam setiap hidup kita ini loh. Kita mau belajar bagaimana dalam kehidupan kita sebagai jemaat ya, maksudnya teman-teman yang mungkin berjemaat dan melayani Tuhan harus semakin lebih dalam dan semakin erat dalam Tuhan. Kita mau belajar dari ini satu kisah yang sering sekali kita pelajari ya, kita dengar di mana-mana, yaitu dari dua bersaudari ya, dua bersaudari bukan saudara. Saudari juga bisa sih. Ya kita mau belajar dari contoh dari Maria dan Marta. Apa sih yang bisa kita tangkap dari cerita dari Maria dan Marta ini? Dan kita bisa belajar dari contoh kedua orang ini, yaitu menjadi hamba yang benar itu seperti apa. Bagaimana kita bisa mengeluarkan pengabdian kita yang sejati kepada Tuhan. Kita mau baca di Lukas 10 ayat 38
sampai 40 ya teman-teman ya. Yang di kisah pertama ini di Lukas 10 ayat 38 sampai 40 ini merupakan poin penting dalam kitab Lukas teman-teman, yang memberikan kita petunjuk khusus yang diberikan kepada kita dari Tuhan Yesus dalam soal melayani. Jadi ada sesuatu hal yang khusus yang mau disampaikan dari Lukas 10 ayat 38 ini. Gimana sih poin khusus supaya kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang tulus itu gimana? Ya, kita baca dulu yuk ayat 38. Teman-teman dulu, selanjutnya saya, terus yang terakhir kita berbarengan ya. 1, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Sekali melayani, ya, mendekati dan Yesus berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Yang 41 lanjut. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, sering ya teman-teman ya. Sangat sering sekali kita mendengarkan dari dua kisah ini. Banyak yang kadang banyak yang mengira bahwa Marta itu sok sibuk lah atau gimana lah. Dia tidak mendekati Tuhan, dia nggak tahu kalau Tuhan itu lebih penting daripada kerjaannya dan sebagainya. Itu sering yang kita tangkap di sana teman-teman ya. Memang kalau saya baca di sini teman-teman ya, pada saat saya teliti di latar belakang cerita ini teman-teman ya, latar belakang cerita ini ada beberapa catatan di mana menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah sering sekali berkunjung ke Yerusalem teman-teman. Sehingga kemungkinan dari berbagai catatan itu saya lihat ada kemungkinan Tuhan Yesus ini sudah beberapa kali lewat atau mengenal si Maria, Marta, dan satunya siapa? Satunya siapa teman-teman? Esther. Lazarus teman-teman. Ya sebenarnya mereka 3 bersaudara teman-teman ya. Cuman di cerita ini baru dijelaskan ada 2 saja ya. Latar belakangnya sebenarnya diperkirakan Tuhan Yesus sudah mengenal Maria, Marta, dan Lazarus sejak lama. Karena mungkin karena Tuhan Yesus sudah sering berkunjung ke Yerusalem, dan juga latar belakang mereka dari 3 bersaudara ini adalah orang-orang yang mungkin kurang mampu teman-teman. Jadi bisa saja mungkin ini perkiraan ya teman-teman. Memang tidak dijelaskan secara langsung di Alkitab, tetapi ada beberapa catatan Yesus itu sering berkunjung gitu ke Yerusalem. Tapi kalau mau pastinya ya teman-teman, kalau kalian lihat dari percakapan mereka di ayat yang tadi 38 ya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ya kan nggak mungkin deh teman-teman ya, ujuk-ujuk nggak tahu kenal moro-moro diundang ya. Kemungkinan seakan-akan tuh kayak sudah kenal gitu loh. Oh ya wes, ayo Tuhan, ayo Yesus masuk ke rumahku gitu toh, mampir sebentar atau gimana dan sebagainya ya. Nah, dari hasil bacaan ya, dari satu kisah ini ada sebuah tips yang untuk kita tahu apa yang membuat kita bisa merasakan kebahagiaan terbesar pada saat kita melayani Tuhan. Poin khusus bahwa kita bisa mengerti apa sih yang dimaksud Tuhan dalam melayani itu. Dari yang pertama teman-teman, kita mau baca dulu yang 38, minta tolong Melki dijelaskan. Ditampilkan, sorry. Kaget ya suruh jelasin ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Nah, pada saat saya merenungkan teman-teman, apa sih yang mau Tuhan ajarin ke saya dan bisa saya share ke teman-teman di sini, yaitu
kadang-kadang gitu teman-teman ya, kadang-kadang pada saat kita sedang dalam melayani Tuhan, sering seperti ini kadang teman-teman. Kita kadang kayak saking sudah kenalnya ya, pada kan seperti saya cerita tadi latar belakangnya, kemungkinan si Marta ini sudah kenal Yesus lama ya toh. Saking kadang kita sudah kenal Tuhan Yesus dari kita kecil sampai dewasa sampai hari ini, sering kan kita kalau di gereja WL kami undang Tuhan gitu, kami undang Tuhan, atau mungkin ya itu ada perdebatan khusus, ada ngomong ini kan gereja, Tuhan ada di sini ya, ada yang perdebatan khusus kayak gitu, tapi kita nggak bahas itu. Tapi kita kadang mengundang kita mau membuka hati kita, kadang kita ayo Tuhan jamah saya, ayo Tuhan lawat saya gitu toh. Tetapi kadang saking semakin lama kita kenal, kadang semangat untuk kita membuka hati kepada Tuhan itu kadang hanya menjadi sebuah rutinitas saja. Paham ya teman-teman ya? Kadang pernah nggak kalian merasakan itu? Saya pun juga pernah loh. Kadang saya ngerasa gereja ya kadang ya kayak secara liturgi ya kayak gitu, dari awal praise and worship kita minta Tuhan menjamah kita, kemudian kita nyanyi lagu praise, berdoa, kemudian mendengarkan firman. Terus setiap minggu dilakukan seperti itu. Kadang hanya secara rutinitas saja. Semakin lama semakin kita sebagai jemaat pelayan Tuhan, baik pun pembicara, baik pun mungkin full timer yang ada, ditemukan bahwa banyak gereja-gereja semakin pragmatis, semakin sistematis, semakin terorganisir. Jadi seakan-akan kayak gereja ini seperti sebuah acara mingguan yang ya wis harus berjalan. Ya udah harus berjalan. Pokoknya ibadah. Pragmatis. Jadi sehingga ya ibadah tetap mengundang. Pasti di kata-kata awal di WL pasti mengundang, kami mengundang Tuhan di tengah-tengah kami. Pasti tetap mengundang teman-teman. Tapi jangan sampai kata-kata itu hanya sebuah kayak ya wis sekadar kata-katakan gitu, hanya tidak ada sesuatu yang spesial gitu loh. Jadi kadang sering kali kita sebagai hamba Tuhan, kita yang mungkin melayani di tempat ini, kadang sering kita terkecoh dengan kata-kata Sunday service. Kadang kalau youth service oke lah, service itu oke buat artinya itu melayani, terus kita melakukan kegiatan untuk Tuhan, kita bermain musik, kita bernyanyi, kita menyembah Tuhan. Tetapi ada yang lebih dalam lagi, yaitu arti kata yaitu devotion. Devotion di mana yang artinya adalah pengabdian kepada Tuhan. Sebuah pengabdian itu diwujudkan dalam bentuk kesetiaan, kecintaan, bakti, ketaatan, dan kesayangan. Kalau kita sekadar melayani, itu hanya sebuah kata kerja bagi saya, hanya sebuah kegiatan, hanya sebuah tindakan yang kita lakukan. Tetapi beda lagi kalau kita mengeluarkan devotion tiap minggunya, kita mengeluarkan perasaan kita mengabdi pada Tuhan itu sesungguhnya pada Tuhan. Saya yakin tiap minggu teman-teman pasti mengungkapkan kesetiaan pada Tuhan. Siapa yang di sini enggak setia sama Tuhan? Ada yang enggak setia sama Tuhan? Pasti setiap minggu kalian mengekspresikan kecintaan kalian pada Tuhan. Betul enggak? Atau kalian setiap minggu ini kayak biasa aja ibadah, kayak enggak ada rasa cinta ke Tuhan kita. Pada saat kita nyanyi, kita ungkapkan ke Tuhan, enggak ada rasa cinta keluar? Kalau enggak ada ya bertobatlah teman-teman ya. Kita koreksi itu teman-teman. Kita berbakti. Bakti itu ada di mana kita punya tanggung jawab. Kalau kamu hari ini melayani, ya udah ayo pelayanan yang sungguh-sungguh. Pelayanan sungguh-sungguh kadang banyak orang sering mengartikan bahwa wah kamu terlalu sungguh-sungguh, terlalu ini. Kadang kita dianggap terlalu entertain dan sebagainya. No, karena kita mau dari awal yang kita sudah punya kesetiaan, kecintaan, tentu pasti hasil dari bakti kita, tanggung jawab kita pasti membuahkan hasil yang sesuai dengan hati kita, yaitu benar-benar mengekspresikan diri bahwa kita mengabdi pada Tuhan, kita melayani Tuhan. Dan tentu kita pada saat bergereja tiap minggu, pada saat kita mengekspresikan pengabdian kita kepada Tuhan, tentu ada muncul ketaatan.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masa kalian tiap ibadah gini terus firman Tuhannya nggak didengar, kan ya nggak mungkin tuh. Bukankah firman itu juga mengajari kita, mengingatkan kita. Suara Tuhan bilang ke kalian tuh melalui firman. Dan juga pada saat setelah selesai itu timbul rasa sayang, kesayangan kita semakin cinta sama Tuhan. Nah, Marta ini mengundang Yesus dalam rumahnya hanya seperti rutinitas, seperti kerabat, kenalan, atau seseorang yang mungkin dihormati. Tetapi ya cuma sekedar tamu gitu teman-teman. Karena dia tahu itu tamu, dia kasih yang terbaik. Dia masaklah atau apalah dan sebagainya, sibuk melayani, sehingga tidak menyadari hal yang terpenting dari kedatangan Yesus itu apa di rumahnya. Yang paling penting yaitu adalah Yesus itu sendiri loh, kehadiran Tuhan Yesus sendiri datang ke rumahnya Marta dan Maria itu yang paling penting teman-teman. Nah, tentu Maria yang sudah mengenal Yesus, yang seperti ya sama ya kan ya, Maria dan Marta satu rumah atau teman-teman ya, tentu sering menerima Yesus di dalam rumahnya ya, bertamu. Dimana juga tentu pada saat Yesus, mungkin beberapa catatan Yesus sering berkunjung ke Yerusalem, tentu mereka, kalau kalian belajar Tuhan Yesus kan juga pada saat muda pun dia sering belajar mendalami Taurat yaitu berdiskusi dengan para imam dan ahli Taurat, dan bagaimana mungkin sosok dari si Maria ini melihat sosok Tuhan Yesus ini sebagai orang yang dikagumi. Dia mengenal secara pribadi Tuhan Yesus itu siapa. Dan akhirnya ada satu hal khusus yang tertancap dalam Maria ini apa sih? Yaitu Tuhan Yesus ini jadi seseorang yang spesial di hatinya Maria. Kerinduannya untuk dekat dengan Tuhan Yesus itu sangat besar teman-teman. Jadi kerinduannya itu untuk mengenalkan isi hati Tuhan, kerinduan untuk merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Itu yang mau diajarkan teman-teman. Di ayat selanjutnya tadi kalau kalian baca itu, bagaimana dia kalau Tuhan Yesus datang, dia langsung duduk di dekat Tuhan Yesus, mendengarkan Tuhan Yesus ngomong apa ke dia mendengarkan. Sama dengan kita teman-teman. Kadang kita lupa gitu teman-teman ya. Kadang kalau kita mengundang Tuhan, kita lupa poin khususnya itu kita melayani, kita berjemaat, kita bergereja, kita menyembah Tuhan itu apa. Sama-sama kita mau belajar, pada saat kita mau menyanyi kita ingat Tuhan, kita mau ekspresikan diri kepada Tuhan, melayani, dan baik secara saya pun menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya pun juga terus berfokus pada Tuhan sesuai firman Tuhan yang ada. Tetapi sayangnya Maria gak menyadari hal itu. Kalau kalian baca di ayat 40 teman-teman, minta tolong Melki, 40 Melki. Sayangnya Maria tidak menyadari hal itu, dan sering sekali seperti Marta. Kadang kita kalau misalnya pelayanan Tuhan mungkin sering komplain, menyalahkan, seakan-akan kita nih yang paling benar gitu. Seakan-akan kita, aku ini sudah kerja keras, aku sudah menjalankan setiap ibadah secara minggu, secara sistematis dengan baik, berjalan dengan baik. Dan pada saat ada satu orang yang dikiranya dia nggak selevel dengan dia, akhirnya dia komplain. Marta mengatakan itu. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kadang buat teman-teman ini buat refleksi diri kita sendiri sih. Buat teman-teman yang melayani, seringkali kadang kita enggak sih pernah kayak gitu. Kadang merasa kayak, kok aku kesel dewe ya, kok capek sendiri ya, kok dia temanku kok enggak ada yang kayak, kok aku kayak enggak sepenuh hati. Seakan-akan kita kan kadang gitu. Kadang kita selalu saya katakan orang salah itu kadang enggak bisa sadar dia salah. Dia merasa kayak, aku loh udah pelayanan sungguh-sungguh buat Tuhan.
Oke, bagus, melayani dengan sepenuh hati buat Tuhan. Tetapi selanjutnya dia menyalahkan temannya. Dia enak-enakan, nyantai-nyantai dan sebagainya. Kadang ada yang mungkin pelayanan, ada yang telat-telat, terus mereka itu disinggung, langsung dibanding-banding. No. Oh, aku datang ibadah jam 8, aku datang jam 3. Wah, jam 3. Kayak Fed belum bangun. Terus kadang ada sering mungkin kayak, oh dia jarang ikut latihan, terus langsung mengejudge gitu dan sebagainya. Kalau kita terus kayak gitu teman-teman, capek sungguhan, capek sendiri. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena ya, saya jujur, saya mengaku dosa di sini, saya juga pernah kayak gitu. Kadang itu pernah waktu itu satu waktu ya teman-teman, satu waktu pada saat saya melayani, saya sering pelayanan gitar ya, waktu itu pernah pelayanan gitar di umum. Kadang saya bermain musik tuh ya saya latihan di rumah, saya belajar, saya benar-benar mengingat part-part yang saya mainkan dan sebagainya. Pada saat bermain gitar, tiba-tiba itu kayak ya wes main awal ibadah mulai tuh, tiba-tiba selesai mau firman, kayak saya secara saya nggak sadar tuh main tiba-tiba kok udah selesai. Terus saya dari awal main, dari lagu pertama sampai terakhir itu saya ngapain? Saya main tok, sekedar main, tapi hati saya ini nggak langsung connect kayak mau nyembah Tuhan tuh nggak ada. Terus saya langsung nyesel, kayak kok isa ya? Apa karena saya kecapean entah atau apa ya, saya juga nggak tahu. Atau mungkin saya terlalu pusing, stres dan sebagainya, nggak tahu juga. Sejak itu saya berusaha untuk belajar teman-teman. Ya saya nggak pernah cerita ya teman-teman ya, kadang ya. Saya kadang merasa ya wes lah, saya coba berfokus. Memang ya saya latihan, tapi saya usahakan pada saat mau ibadah ya wes saya benar-benar memusatkan pikiran saya untuk aku mau melayani Tuhan. Makanya kadang waktu itu minggu lalu kan saya sampaikan ke Joel atau pada waktu itu minggu lalu. Kadang kalau kita terlalu banyak latihan tuh kadang kita bingung dan sehingga kita lupa fokus tujuan kita tuh mau menyembah Tuhan. Benar, oke, nggak apa-apa, kamu mempersiapkan dengan baik, tetapi jangan lupa hal yang penting itu. Nah si Maria ini teman-teman ya, Maria mengenali Tuhan Yesus sebagai sosok yang spesial. Pada saat Tuhan hadir di rumahnya, dia menganggap Tuhan itu sebagai sosok yang spesial. Di poin pertama ini yuk sama-sama kita jadi Maria, seperti Maria ini, yang mengenal Tuhan, masuk dalam kehidupannya bukan sekedar tamu, bukan sekedar penolong, bukan sekedar pengisi kekosongan hati kita, tetapi menjadi sosok yang spesial, menjadi sosok yang pribadi yang ditunggu-tunggu. Sama-sama kita mau kenali dia dalam setiap aspek kehidupan. Kita fokus ke dia dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaanmu, dalam penyembahanmu, hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi. Nantikan Yesus dalam hidupmu selalu. Amin teman-teman. Yang poin pertama tadi ulangi teman-teman, yaitu kenali Tuhan sebagai sosok yang spesial teman-teman ya. Jadi saya yakin pada saat kamu bergereja, yaitu kita semua sama, nggak ada yang spesial. Jemaat, pelayan Tuhan, terus pembawa firman. Pada saat kita bergereja, kita beribadah sebagai jemaat, hatimu ini siapkan sudah menanti Tuhan. Saya ingat dulu bagaimana saya pertama kali mau melayani itu, saya menggebu-gebu gitu teman-teman. Saya menanti iya, aku mau melayani Tuhan. Aku mau rindu dilawat Tuhan. Aku mau merasakan bagaimana Tuhan menguatkan saya pada saat hari Minggu itu, kayak beribadah melalui kebenaran firman Tuhan itu, sehingga di hari-hari ke depan besoknya Senin sampai Sabtu kita siap, kita kuat di dalam Tuhan. Terus minggu depannya lagi kita nantikan Tuhan lagi. Oh iya, besok Minggu rek, ayo aku mau ibadah. Sehingga saya percaya teman-teman, kalau kalian seperti itu teman-teman ya, benar-benar menantikan Tuhan.
Saya yakin ibadah setiap minggu kalian gak akan kayak pulang tanpa membawa apa-apa, itu saya gak setuju teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti membawa sesuatu yang spesial karena kalian sudah ketemu Tuhan, yaitu sosok yang spesial dalam hidup kalian. Amin teman-teman. Yang kedua, kita baca di Yohanes 11 ayat 1 sampai 57 teman-teman. Yohanes 11 ayat 1 ayat 14 deh, langsung lompat 14 aja. Ini saya bacakan aja teman-teman ya. Sudah Melki? Yohanes 11 ayat 1 aja deh, gak apa-apa. Saya bacakan gantian aja deh bacanya ya. Teman-teman dulu sampai ayat sorry Melki. Dari 14 langsung aja deh, 14. Kita baca sama-sama aja yuk wis. Ya, 1, 2, 3. Karena itu Yesus berkata kepada terus terang, Lazarus sudah mati. 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir dalam waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Loncat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Loncat 31. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria sedang bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia yang kau baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka mengangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu dan sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu Marta, saudara orang yang meninggal itu. Berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku telah bawa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan seru keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus padanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Yang bisa kita pelajari teman-teman ya, dari kisah ini kisah lanjutan teman-teman ya, dimana Lazarus itu terbaring dan mau mati pada saat itu ya.
hampir mati teman-teman, lagi sekarat teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan Yesus lagi mau OTW ke sana, terus tiba-tiba Tuhan Yesus tuh sengaja untuk mau menunda beberapa hari. Jadi yang bisa kita pelajari di mana kita pada saat yaitu bagaimana sih pengabdian sejati kita kepada Tuhan adalah yang pertama tadi, kamu kenal Tuhan sebagai sosok yang spesial. Pengabdian pada Tuhan yang selanjutnya yaitu juga diwujudkan melalui berpegang teguh kepada Tuhan, kepercayaan tanpa rasa ragu sedikit pun, dan menjadikan Tuhan jadi sosok yang spesial. Ya, karena kalian sudah menjadikan Tuhan sebagai sosok yang spesial itu, kalian tahu bagaimana begitu besarnya kuasa Tuhan, begitu besarnya kekuatan Tuhan yang mampu membantu setiap kalian menghadapi berbagai masalah percobaan di dunia ini. Tentu kita juga harus terus selalu bergantung kepada Tuhan, berpegang teguh pada Tuhan. Kita mau belajar juga di ayat 20 sampai 27 tadi menjelaskan bagaimana Marta yang dari awal, yang seperti saya bilang tadi, mungkin Marta masih belum mengenal Tuhan Yesus sepenuhnya. Kenapa kok seperti itu? Karena Marta seperti terlihat memiliki jarak hubungan dengan Tuhan, sehingga membuat Marta hanya melihat dengan iman yang biasa-biasa saja. Contoh ya teman-teman ya, sama seperti kita kadang benar beriman pada saat Marta bilang, ya aku tahu Lazarus pasti bangkit dengan orang-orang mati pada akhir zaman. Itu sesuai yang seperti kita sering belajar, sering kita dengarkan firman Tuhan. Kita yakin bahwa kita akan diangkat surga pada akhir zaman teman-teman. Tetapi teman-teman, kadang kita juga sering seperti itu. Kadang kita sering beriman kepada Tuhan, kadang kita tidak melihat sosok Kristus yang menolong kita gitu loh teman-teman. Kita hanya berpaku pada hasil yang kita sudah tahu. Contoh ya teman-teman ya, pada saat kalau Marta bilang tadi, kata-katanya, kalau misalnya Tuhan datang loh, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya kan? Terus kalau tadi dijelaskan juga, Tuhan Yesus bilang dia adalah kebangkitan dan hidup. Sudah dijelaskan seperti itu, Marta pun pikirannya itu nggak connect gitu loh. Sudah dijelaskan ini loh, aku ini kebangkitan dan hidup. Tetapi Marta malah menjawab kayak pada selanjutnya, kalau pada saat dia di cerita selanjutnya, dia malah tetap meragukan Tuhan. Dia hanya beriman sebatas apa yang sudah dia tahu, sebatas hanya dia ngerti, oh ya aku tahu kalau aku pasti berbuat baik, kita berbuat baik demi nama Tuhan, kita pasti diselamatkan. Udah, itu itu ajaran yang paling basic, di mana kita kalau kita melakukan kita mengikuti Tuhan, mengakui Tuhan jadi juru selamat, itu kita diselamatkan. Terus pada saat mungkin kalau kita mungkin dalam hal-hal keseharian kita, kalau aku bekerja keras dan giat, aku pasti diberkati Tuhan. Setuju ya teman-teman ya? Kalau Tuhan pun juga mengajarkan kita kalau kerja keras seperti untuk Tuhan, pasti Tuhan berkati. Kalau misalnya aku pelayanan, aku pasti diberkati Tuhan. Aku memberikan waktu buat Tuhan, aku pasti diberkati Tuhan. Kalau aku beriman pada saat aku memberi, Tuhan pasti lipat-lipatkan ganda. Sering sekali kalau ada sebuah sebab akibat, jika kita melakukan A pasti hasilnya B. Si Marta pun juga ngerti bahwa Marta tahu kalau Lazarus itu sudah mengikuti sudah
beriman ya toh, beriman, dia tahu kalau Lazarus itu pasti bangkit di antara orang mati pada akhir zaman. Tetapi pada saat Yesus itu mau kasih jawaban sesuatu hal yang lain gitu contohnya, dia itu malah kayak meragukan. Sama seperti kita, kadang kita aku mau kerja ini Tuhan, contohnya aku mau usaha ini, saat usaha A aku pasti diberkati, tapi Tuhan kasih jawaban lain, enggak, kamu usaha C gitu ya. Padahal Tuhan sudah siapkan C yang lebih baik, lebih beresensi, yang lebih Tuhan pasti memberikan suatu rencana di mana dia juga pasti membuat supaya Tuhan semakin lebih dimuliakan, teman-teman, tentu ya teman-teman ya. Contoh kalau misalnya aku mau pelayanan ini, aku mau pelayanan WL contoh, tetapi Tuhan tahu apa yang baik buat kamu. Tuhan ngomong enggak, Tuhan maunya kamu pelayanan ini gitu. Dalam hatimu itu sudah tergelitik gitu ya, kayak Roh Kudus tuh mau menyinggung kamu, kayak iya kamu pelayanan ini. Tetapi kamu menolak, kayak kamu sedikit-sedikit menjauh, sedikit-sedikit kayak enggak, aku tak pelayanan ini aja. Coba bayangkan sih, kayak memang seakan-akan kita sudah on track sama Tuhan, kita melayani, kita bekerja dengan baik, kita bersungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi pada saat, ya saya kalau anggap itu pada saat kalau Tuhan bermanuver gitu ya, mungkin ya Tuhan mengeluarkan satu statement yang lain untuk kehidupan kita sehingga berubah 180 derajat. Kita kadang ya kayak yakin dah Tuhan, selama ini aku Tuhan sertai dari awal sampai sekarang melayani, ternyata ini beda lagi dah hasilnya. Tuhan mau bawa kemana lagi? Tetapi kalau kita baca teman-teman ya, di Maria teman-teman, kalau kita belajar dari sosok Maria, bukankah Maria juga mengatakan hal sama teman-teman? Di ayat ke-32 Maria juga kenal Yesus ya, dia juga berkata kalau Tuhan datang, saudaraku pasti tidak akan mati. Juga mengatakan hal yang sama. Tetapi Maria itu mengatakan bukan berupa kata-kata yang seperti sebab dan akibat yang seperti saya jelaskan tadi, tetapi ada satu perasaan yang mendalam Maria sampaikan ke Tuhan. Ya, dia tahu Tuhan itu adalah sosok yang spesial. Tuhan itu adalah kebangkitan dan hidup buat Maria. Jadi sosok yang luar biasa dalam kehidupan Maria. Dia tahu dia adalah Tuhan. Pada saat dia ngomong seperti itu, ada satu transfer kayak ekspresi dari hatinya secara tulus sedih itu tersampai sama Tuhan gitu. Dan akhirnya Tuhan Yesus merasakan gitu, merasakan ikut sedih. Oh iya ya. Jadi ada hubungan yang jelas antara Maria dan Tuhan Yesus. Sebagai Maria ini yang benar-benar bergantung pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pun juga connect, kayak merasakan kasihan ya anakku ini gitu. Begitupun juga dengan kita teman-teman. Pada saat kita mau mengabdikan diri kepada Tuhan, kalau kita selalu mengabdikan diri seakan-akan kayak orang kalau mengabdikan diri kepada tuannya, dia pasti memikirkan berbagai hal, apa ya sih yang akan aku dapatkan, apa sih yang aku peroleh. Seperti Marta tadi bilang, coba Tuhan kalau misalnya Tuhan tadi datang lebih awal, pasti saudaraku pasti gak mati. Marta mengungkapkan itu sebagai kayak sebab akibat. Coba Tuhan kalau Tuhan datang lebih awal. Tapi beda dengan Maria yang menyampaikan bahwa Tuhan saudaraku sudah mati. Tapi di dalam perasaan Maria, hati yang tulus ini sebagai mengabdi Tuhan, tahu dia sebagai hamba, dia tahu Tuhan tuh bisa membangkitkan Lazarus kembali. Sehingga ada Tuhan tuh notice perasaannya Maria gitu loh. Jadi yang poin kedua ini teman-teman, yuk sama-sama kita mengabdikan diri kita
Pengabdian kita yang sejati adalah kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tanpa rasa ragu. Benar nggak? Di awal kita menjadikan Tuhan sebagai sosok yang spesial, jadi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu menyelesaikan dan membantu kita, Tuhan yang mampu merubahkan kehidupan kita. Kenapa enggak gitu? Kita mau hidup bergantung pada Tuhan sepenuhnya tanpa ragu. Amin teman-teman. Ini sangat kayak saya pada saat poin kedua ini saya merasa, oh iya itu Tuhan. Kayak saya ingin merasakan kembali bahwa setiap saya beribadah, pada saat setiap saya melayani Tuhan, saya ingin muncul seperti ini gitu. Pada saat saya melayani Tuhan, kayak ekspresi saya itu benar-benar saya sampaikan ke Tuhan. Bukan sekedar kita menyembah Tuhan, maaf ya, mungkin kayak WL atau singer kita teriak-teriak, oh haleluya dan sebagainya dan lalalala kita. Tetapi tidak ada kayak hati yang mendalam bahwa iya ini aku ketemu Tuhan. Aku beribadah ke Tuhan, aku menyembah Tuhan. Dari 2 poin ini teman-teman, selanjutnya ada lagi teman-teman ya, bukan 2 poin aja ya. Selanjutnya lagi di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Pada saat kalian poin pertama tadi sudah menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi sosok yang spesial dalam hidupmu. Yang kedua, kamu tahu bahwa kamu harus bergantung sepenuhnya tanpa ragu sama Tuhan, sehingga pada saat kita beribadah ini kita benar-benar mengekspresikan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Yang ketiga ini adalah poin yang paling penting. Saya bacakan aja ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ini cerita selanjutnya teman-teman ya. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kain minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Poin ketiga ini adalah sebuah hasil dari 2 poin sebelumnya yang Maria tujukan buat kita. Contoh sebagai hamba yang melayani Tuhan itu. Banyak orang ngomong kayak, oh Maria memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kadang ngomong, kadang saya nggak tahu ya, apakah ada yang mungkin hamba Tuhan yang mempelesetkan gini, oh Maria aja berani ngasih minyak yang mahal, masuk kamu nggak berani ngasih persembahan besar? Enggak, bukan itu ya teman-teman ya. Kita bukan berbicara bagaimana seberapa mahal minyaknya, tetapi ada hal yang sangat mendalam dilakukan Maria, yaitu pada saat dia meminyaki kaki Yesus. Tindakan Maria ini merupakan suatu pengorbanan yang besar karena minyak narwastu ini sangat mahal harganya. Maria sadar bahwa kesempatan untuk mengungkapkan pengabdiannya kepada Tuhan itu akan segera berakhir. Dia tahu kalau Tuhan itu sebentar lagi akan diserahkan, mati di atas kayu salib. Maria tahu bahwa kayak aduh sedih. Kalau kalian baca di referensi di kitab Injil lainnya, dikatakan ada seorang wanita yang menangis sedih sambil meminyaki Yesus. Maria tahu bahwa kesempatannya untuk mengabdi ke Tuhan tuh kayak
hampir hilang, mau hilang karena Tuhan Yesus mau diserahkan untuk mati di atas kayu salib. Jadi Maria benar-benar memberikan suatu pengorbanan yang besar untuk mengungkapkan pengabdiannya yang begitu besar, pengabdian sejati kepada Tuhan di saat-saat terakhir. Seperti saya bilang tadi, devotion, pengabdian juga berbicara soal kecintaan kita kepada Tuhan. Pada saat kita mau melayani Tuhan, kita benar-benar mengekspresikan kecintaan kita. Kita cinta sama Tuhan. Makanya kita mau kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik itu bukan berarti harus mahal, harus besar, harus berarti, harus bervalue dan sebagainya. Enggak, teman-teman. Kalian sebagai jemaat ini, teman-teman. Mungkin saya minta maaf ya, mungkin yang masih berjemaat, belum melayani Tuhan. Kalian duduk, kalian berdoa, hatimu langsung ke Tuhan. Itu udah sesuatu hal yang sangat besar. Karena Tuhan cari hati kalian. Bukan cari kemampuan kalian, bukan cari uang kalian, bukan cari semua hal yang bisa kalian berikan. No, bukan. Tuhan cari hati. Seperti yang dari awal tadi, Maria langsung duduk ke Tuhan Yesus pada Tuhan Yesus datang. Maria mengungkapkan rasa hatinya kepada Tuhan. Pada saat Maria sedih, pada saat Maria berkesusahan, saudaranya meninggal, dia langsung datang ke Tuhan, dia mengungkapkan perasaannya. Begitupun juga dengan yang paling terakhir, di poin terakhir ini. Meskipun kalian mungkin masih berjemaat, beribadah, itu juga melayani Tuhan. Kalian loh, kita sama-sama di tempat ini, kita sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama melakukan praise and worship gitu. Jadi pada saat Maria melakukan hal ini, teman-teman ya, ada ditujukan sebuah iman dan pengabdian pada Tuhan, merupakan yang menjadi teladan tertinggi dari apa yang diinginkan Allah dari orang-orang percaya. Karena saking begitu besarnya iman dan pengabdiannya Maria ini loh, itu yang sebenarnya Tuhan pingin ditemukan dalam setiap hidup kita. Karena perbuatan Maria ini, karena itu Yesus menyatakan bahwa perbuatan kasih itu akan disebut di mana saja Injil diberitakan. Di mana saja Injil diberitakan, Maria itu menjadi suatu contoh teladan yang sangat luar biasa buat kita untuk mengekspresikan pengabdian kita sejati pada Tuhan itu gimana. Dari poin yang ketiga ini ajaran buat kita apa yang seharusnya kalian dan saya alami juga pada saat melayani Tuhan, beribadah secara sungguh-sungguh. Kecintaan kita kepada Kristus itu harus selalu kita ungkapkan dalam setiap pertemuan ibadah kita, dalam setiap doa kalian, dalam setiap aspek kehidupan kalian. Kalian mau mengambil keputusan, ungkapkan kecintaan kalian, ungkapkan ekspresi kalian, sembah Dia dengan sepenuh hati. Jadi pada saat kalian berjemaat, bergereja, dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, kesetiaan yang paling terakhir itu kesetiaan yang sepenuh hati, kasih yang sungguh-sungguh pada Yesus merupakan hal yang paling berharga bisa ditemukan dalam setiap hati kita. Karena itulah teman-teman, karena kekristenan itu mengajarkan kita soal hubungan kita dengan Tuhan. Ingat ya teman-teman, kekristenan itu mengajarkan hubungan. Jadi hasil akhirnya adalah ya ketiga ini teman-teman. Pada saat kita mau melayani Tuhan, benar-benar sampai ke Tuhan teman-teman. Benar-benar Tuhan notice kita, oh ya anakku melayani. Tuhan benar-benar notice, oh ya anakku ini berkesusahan. Dia mengungkapkan ekspresinya, perasaan hatinya kepada Tuhan. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan notice, iya anakku benar-benar belajar mengerti isi hatiku. Sama-sama kita mau belajar. Jadikan 3 poin. Yang pertama tadi apa? Jadikan Tuhan sebagai sosok yang spesial. Yang kedua, jadikan Tuhan yang terutama, bergantung sepenuhnya pada Dia. Yang ketiga, memberikan yang terbaik melalui ekspresi kecintaan kita yang besar kepada Tuhan. Dari 3 hal ini, hidupmu akan ditemui kesetiaan yang luar biasa,
ditemukan hati hamba dalam diri kita, menanti-nantikan sosok pribadinya. Kecintaan kita kepada Kristus yang semakin mendalam, mengikuti Kristus sepenuhnya. Dan akhirnya dalam setiap hati kita ini ditemukan pengabdian sejati, true devotion. Pengabdian sejati dalam Tuhan ditemukan dalam setiap hidup kalian. Nah, biarlah firman hari ini membentuk diri kita ini menjadi seorang hamba yang memiliki pengabdian yang sejati. Bukan sebagai hamba-hamba biasa, bukan hamba-hamba yang menginginkan hasil dan sebagainya, enggak. Karena kita mau punya hubungan yang baik, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin teman-teman. Amin teman-teman. Amin. Ya, saya undang pemain musik. Saya yakin teman-teman, dari 3 hal ini saya yakin tema gereja kita bisa merasakan kepuasan yang sejati dalam Tuhan itu gimana? Karena dalam setiap perjalanan hidup kita benar-benar berjalan dengan Tuhan. Baik dalam pelayananmu, penyembahanmu, dalam kehidupanmu, dimanapun kalian berada, Tuhan selalu ada di hati kita. Mungkin kalian di tahun 2024 mungkin ada beberapa hal, mungkin pada saat kalian beribadah, oh iya Tuhan, aku dulu tahun lalu saya kurang maksimal, kurang apa ya? Ya wajar lah, saya juga pernah kadang keluputan, kadang kayak kelewatan kayak oh iya ya, kenapa kok saya nggak serius. Di tahun ini 2025 ini sama-sama kita mulai lebih lagi serius. Kita mau benar-benar menempatkan Tuhan sebagai sosok yang spesial dalam hidupmu. Sehingga di bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita bisa merasakan kepuasan yang sejati dalam Tuhan itu. Merasakan betapa besarnya kasih-Nya Tuhan, betapa besarnya cintanya Tuhan. Amin teman-teman. Sama-sama kita tutup mata. Kita mau berdoa. Saya kasih waktu teman-teman untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan. Jika mungkin tahun-tahun lalu mungkin teman-teman kurang serius dalam melayani Tuhan, teman-teman kurang bergantung pada Tuhan, teman-teman kadang mungkin terlalu secara rutinitas beribadah sehingga tidak merasakan sosok yang spesial dari Tuhan dalam hidup teman-teman. Teman-teman berdoa, minta ampun sama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau benar-benar Tuhan menunjukkan pengabdian kami yang paling sejati Tuhan. Pengabdian kami yang sungguh-sungguh hanya kepadamu Tuhan. Kami minta ampun Tuhan jika kami mungkin kurang serius Tuhan. Kami minta ampun jika mungkin kami beribadah dengan asal-asalan. Mungkin kami beribadah secara rutinitas saja Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Hari ini kami ingin berjanji Tuhan, dalam setiap ibadah kami, dalam setiap doa kami, dalam setiap penyembahan kami Tuhan, kami mau hati kami masing-masing ini Tuhan connect sama Tuhan. Kami mau dinotis sama Tuhan bahwa Tuhan benar-benar secara langsung memegang tangan kami, melawat kami, menguatkan kami. Kami mau lebih dekat lagi denganmu Tuhan, karena hanya cukup Tuhan saja dalam hidup kami. Kami gak butuh apa-apa Tuhan, karena Kau sudah spesial dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no
turning back, no turning back. Sekali lagi. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Let's say Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Berikan sorak saya luar biasa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini tertanam dalam setiap hati kami, menjadi pengingat untuk setiap kami Tuhan, untuk semakin melekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mau cukup sampai di sini saja Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya firman-Mu tidak akan pernah habis mengajar kami Tuhan. Firman-Mu akan selalu bisa mengajar setiap hati kami untuk semakin melekat dengan-Mu Tuhan, semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak di tempat ini Tuhan, semakin menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, anak-anak menjadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dalam hadirat Tuhan kita mau sambut tubuh dan darah Kristus. Syukur terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah ketika kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini membawa kami pada pengertian yang baru. Ketika Tuhan sudah memanggil kami diizinkan Tuhan mengenal Tuhan, bahkan diizinkan Tuhan mengambil bagian pada pelayanan pekerjaan Tuhan. Biarlah kami menerima anugerah ini dengan lebih sungguh-sungguh. Ketika anugerah itu diberikan dalam hidup kami, biar kami dimampukan untuk menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Kami menghargai setiap kepercayaan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai sebuah kasih karunia, di mana sebenarnya Tuhan kami ini tidak layak. Kami ini bukan siapa-siapa, hanya karena anugerah Tuhan. Kami semua boleh ada di tempat ini. Bahkan kami diizinkan
menjadi bagian pada pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sekali lagi Tuhan, biarlah setiap kami menyadari Tuhan, ini adalah anugerah daripadamu. Terima kasih Tuhan berkat firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu Maxi Tuhan. Biar melalui kehidupan Maxi dalam pekerjaannya, pelayanannya, dalam kehidupan di keluarganya Tuhan, nama Tuhan selalu dibawa, nama Tuhan selalu dimuliakan. Apapun yang hamba-Mu lakukan, kerjakan, semuanya boleh demi kemuliaan nama Tuhan saja. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang menjadikan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kami bersyukur Tuhan, anugerah Tuhan sudah melayakkan setiap kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan pagi hari ini atau kemarin Tuhan, kami sudah melukai hati-Mu Tuhan. Kami melakukan dosa, kami bawa semua dosa kesalahan kami. Hari ini Tuhan, kami bawa di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan semua karena karya salib-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh ada. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau angkat roti dengan tangan kanan kami. Tuhan, ini adalah roti biasa. Tapi dengan iman percaya kami, ini adalah tubuh Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menyatakan kasih-Nya atas setiap kami, orang yang berdosa,
Sehingga pada hari ini Tuhan, kami dilayakan, bahkan kami boleh bersekutu dengan tubuh Kristus. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan dengan isi anggur ini. Anggur di tangan kanan kami ini ada anggur biasa, tapi dengan iman percaya kami percaya Tuhan, ini adalah darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang sudah membersihkan, mencuci bersih setiap dosa kesalahan kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami bahkan dilayakan untuk memanggil Engkau Bapa. Kami terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan satu pujian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ini boleh semakin hari semakin mengingatkan kami betapa besar anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami, yang sebenarnya kami tidak layak untuk menerimanya. Dan biarlah Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus, kami dimampukan untuk dapat menyelesaikan setiap anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mengerjakannya, boleh menjadi saksi-saksi dimanapun Tuhan tempatkan kami hari-hari ini. Biar setiap orang yang melihat, menyaksikan, menikmati hidup kami, mereka boleh melihat Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.